teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yusrina Izara Hayu dengan nomor induk mahasiswa 2100014007, program studi fisika kelas A Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Teman-teman, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan fenomena fisika. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Safika Maranti selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala sesuatunya yang sempurna. Gejala-gejala alam yang teramati oleh manusia yang kemudian dijadikan sebuah teori juga ilmu-ilmu, jika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali keterkaitannya. Al-Quran telah memberikan suatu gambaran baik tersirat maupun tersurat tentang fenomena-fenomena alam yang menunjukkan pada gejala-gejala fisik. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan impuls dan momentum. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya sesuai dengan hukum Newton 1, suatu benda diam akan digerakkan, maka benda tersebut cenderung akan terus diam. Begitu pula saat benda bergerak akan dihentikan, maka benda tersebut cenderung akan terus bergerak. Inilah konsep dari sebuah kelembaban ataupun inersia. Untuk menggerakkan benda yang diam atau menghentikan benda yang bergerak diperlukan sebuah gaya yang lebih besar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai impuls dan momentum yang berhubungan dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, konsep impuls dan momentum. Yang pertama, impuls, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang mula-mula diam menjadi bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan. Bola tentu saja akan melesat pada saat kita tendang. Dan sebaliknya, jika bola itu diam dan tidak dikenakan gaya atau tidak ditendang, maka bola tersebut akan cenderung terus diam. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut dengan impuls. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Selanjutnya pada momentum, teman-teman, jika kita perhatikan dua kendaraan di samping, ada mobil dan juga motor. Jika kedua kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama, menurut teman-teman sekalian, dari dua kendaraan tersebut, manakah yang lebih sukar atau lebih sulit untuk dihentikan? Lalu, jika terdapat dua kendaraan dengan massa yang sama, bergerak dengan kecepatan yang berbeda,
Manakah yang lebih sukar atau sulit untuk dihentikan? Kendaraan dengan kecepatan yang rendahkah atau dengan kecepatan yang tinggi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan sebuah konsep dari momentum. Sesuai dengan hukum Newton 1 yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya benda yang akan bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Sehingga momentum sendiri adalah suatu ukuran kesukaran atau kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la tuzlamun. Yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan. Nah, teman-teman, ayat yang sudah dijelaskan tadi merupakan ayat yang menjabarkan interaksi yang terjadi di alam secara lebih luas lagi. Interaksi tidak sekedar saling mempengaruhi, saling memberi, dan saling menerima antar manusia, makhluk, ataupun benda. Nah, keterkaitan ayat Quran Surat ayat Jathiyah ayat 22 ini dengan fenomena impuls dan momentum adalah bahwasanya benda itu tidak sekedar saling mempengaruhi, memberi, dan saling menerima antar manusia, makhluk, ataupun benda saja. Tetapi keduanya interaksi yang saling berhubungan. Sekian dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya memiliki kutipan dari Ibnu Al-Hajjam, bahwasanya aku terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Sudah menjadi keyakinanku bahwa untuk mendapatkan jalan menuju cahaya dan kedekatan kepada Allah, tidak ada cara yang lebih baik dibanding mencari kebenaran dan pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Usikum binafsi bidaqallah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.